wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar bersama-sama, melanjutkan pelajaran qawaidun nahwi, mempelajari kaidah-kaidah nahwu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita istiqomah dalam mempelajari ilmu yang penting ini. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebelumnya kita sudah membahas pelajaran atau memasuki pembahasan al-asma al-majrurat. Al-asmaul majrurat, isim-isim yang i'rabnya majrur. Ada berapa ya, Pak? Isim yang i'rabnya majrur? Ada 3. Yang pertama, masbukun biharfi jarrin. Masbukun artosipun apa? Didahului huruf jar. Yang kedua, isim i'rabnya majrur karena mudhafun ilaih. Yang ketiga, tabi. Apa tabi? Mengikuti i'rab isim sebelumnya, itu tabi. Jika i'rab isim sebelumnya majrur, maka tabi ikut majrur. Tapi yang baru kita bahas baru yang pertama, yaitu yang masbukun bi harfi jarrin, yang didahului oleh huruf jar. Baru membahas beberapa huruf jar yang kita bahas. Yang pertama min, kemudian ila, hatta, fi, an. Itu ala kemarin udah belum, Pak? Ala al-burtuqalu alal maidah. Kemarin sudah kemarin. Berarti kita sudah membahas 6 huruf jar. 6 huruf jar. Kita tambah 3 huruf jar. Setelah itu kita akan pindah ke pembahasan mudhafun ilaih. Sehingga ini huruf jar tidak kita bahas semuanya. Tidak kita bahas semuanya, kita cuma membahas 9 huruf jar. Nanti kita pindah kepada pembahasan mudhafun ilaih. Contoh yang ke-7 huruf jarnya al-ba, yang ke-8 lam, yang ke-3 al-kaf. Katabtu bil qalam ad-daru li Zaidin aliyun kal asadi. Menambah 3 huruf jar. Yang pertama huruf jar ba, lam dan kaf. Katabtu bil qalami ad-daru li Zaidin aliyun kal asadi. Yang pertama katabtu bil qalami. Katabtu napa artosipun? Aku telah. Dapat arti aku dari mana? Tu. Nah ini tu di sini adalah
Artinya aku, saya menulis, aku telah menulis. Menulis yang ini Pak, ini menulis, ini aku ya. Aku telah menulis bil qalami dengan pena. Yang kedua ad-daru li Zaidin. Ad-daru apa sih pun? Kampung, desa. Tapi kalau di sini diartikan rumah. Sehingga rumah itu bahasa Arabnya macam-macam, Pak. Ada baitun, manzilun, darun. Ad-daru rumah. Rumah itu li apa? Atas pun miliknya Zaid. Miliknya Zaid. Rumah itu miliknya Zaid. Aliyun kal asad. Ali ka seperti asad, singa. Ali seperti singa. Kita bahas satu persatu. Katabtu bil qalami. Di sini dalam katabtu bil qalami ada huruf jar ba. Setiap mendapatkan huruf di awal kata kok dia berharokat kasrah, berarti dia huruf jar, artinya dengan. Nah, di sini huruf jar ba otomatis kalau setelah huruf jar adalah ismun, bukan fi'lun, bukan harfun. Karena harful jar atau huruf jar alamat khusus isim. Maka al-qalam adalah ismun. Sekaligus nih 3 kata Pak, sekaligus Pak ya. Ad-daru li Zaidin, li di sini harfu jarin. Berarti Zaid adalah apa? Ismun, bukan fi'lun, bukan harfun. Ismun. Kal asad, ka seperti huruf jar. Al asad berarti ismun. Isim al-qalami atau Zaid atau Asad, apa i'rabnya? I'rabnya adalah majrur. I'rabnya majrur. Kenapa? Al-qalam, Zaid, Asad i'rabnya majrur karena masbukun bi harfi jarrin, didahului dengan huruf jar. Al-qalam i'rabnya majrur, bukan marfu', bukan mansub, sebab majrurnya terletak atau didahului setelah huruf jar. Ini sama Pak ya, Zaid sama seperti yang di atas. Majrur Zaid i'rabnya bukan marfu', bukan mansub. Asad juga demikian, majrur, bukan marfu', bukan mansub, sebab majrurnya terletak setelah huruf jar. Sehingga kita latihan cara mengi'rab tertulis Pak ya. Kita pakai al-qalam saja. Ini sebenarnya saya pengen menyampaikan sejak awal nih Pak, cara mengi'rab ini. Al-qalam ismun majrurun. Arwasipun al-qalam adalah napa niki arwasipun? Isim. Arwasipun majrur. Al-qalam adalah isim yang i'rabnya majrur atau yang dijarkan. Ini menerangkan apa? I'rabipun al-qalam. Al-qalam i'rabnya majrur. Bil ba'i. Napa artosipun bi? Dengan. Al-ba huruf ba. Yang dimaksud al-ba di sini nih lho Pak. Nah ini. Oke ya. Dengan ba, maksudnya dengan huruf ba niki, huruf jar ba.
Kita ulangi, al-qalam adalah isim yang dijerkan dengan huruf ba. Sebab majrurnya al-qalam itu adalah huruf ba, huruf jar ba. Di sini menerangkan apa? Sebab majrurnya al-qalam. Lanjut. Wa alamatu keliru. Kurang. Wa alamatu jarrihi. Wa atasipun dan alamat tanda alamat berarti bahasa Arab ya ternyata ya. Dan tanda jarrihi jernya dan tanda jernya apa? Ini kata ganti ya, menggantikan kata apa? Al-qalam. Dan tanda jernya al-qalam napa tanda jeripun? Napa? Pengen tahu tanda jernya? Lihat dulu jenis isimnya. Tapi kalau sudah terbiasa langsung walamatu jari al-kasrah, baru nanti jenis isimnya apa. Tapi untuk pemula belajar, lihat dulu, pengen tepat dalam menyebutkan tanda jernya apa, apakah napa tanda jeripun? Kasrah, terus fathah, terus ya 3 kan? Cuma 3. Nah, 3 pilihan, gampang berarti ada 3 itu. Nah, pengen menentukan tanda jernya apa, milih salah satu dari 3 pilihan tanda jer, kasrah, fathah atau ya. Tapi pengen tepat dalam menentukan alamat jer, lihat jenis isimnya al-qalam. Apakah isim mufrad, musanna, jamak mudzakkar, jamak taksir, jamak muannas, al-asma, al-khamsah, mamnu min sarfi. Kalau kita lihat jenisnya berarti al-qalam apa lagi? Mufrad, jumlahnya 1. Ya, jumlahnya 1. Ya. Mufrad ya, sebuah pulpen 1. Berarti kalau jenisnya mufrad, maka isim mufrad ketika i'rabnya majrur tandanya dengan kasrah. Kasrah itu untuk isim apa aja? Mufrad, jamak muannas, jamak taksir 3. Nah, ini. Baik, berarti niki dibaca apa? Katabtu bil qalami. Enggak boleh bil qalamu, enggak boleh bil qalama. Kalau sudah tahu tanda jernya kasrah, oh berarti mimnya dibaca kasrah. Enggak boleh fathah, enggak boleh dhammah. Wa alamatu jarrihi al kasratu. Itu ya Pak. Masih lanjut Pak nggih? Annahu arusipun karena karena ini kata ganti Pak, kata ganti dia ini siapa Pak? Al-qalam. Nah, ini kata ganti dia. Tapi dianya bukan orang di sini. Li'annahu karena dia
Napa? Ismun mufradun. Li'annahu mufradun. Titik. Sudah cukup Pak niki Pak. Nah niki cara mengi'rab tertulis lengkap secara lisan boleh ya kan? Coba nanti di i'rab al-qalam langsung. Al-qalamu ismun majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al-kasratu li'annahu mufradun. Ini komplit menerangkan i'rabnya apa, sebab i'rabnya kenapa, alamat i'rabnya apa, jenis isimnya apa. 4 i'rab, sebab i'rab, alamat i'rab dan jenis isim. Mana yang menerangkan i'rab? Niki. Nah, ini i'rabipun. Sebab i'rabnya apa? Bil ba. Di sini sebab majrurnya adalah dengan huruf jar ba. Ini sebab majrurnya. Kemudian al kasrah di sini adalah alamat. Mufrad ini jenis. Dan yang ini sama Pak. Nulisnya nanti Pak, tak kasih waktu. Sekarang dengarkan dulu ya. Ad-daru li Zaidin. Rumah itu miliknya Zaid. Mana isim jarnya? Isim yang majrur adalah Zaid. Tapi di sini sebab jarnya Zaid adalah didahului huruf jar lam. Cara mengi'rabnya seperti al-qalam berarti Zaidin ismun majrurun bil ba, apa diganti karena di sini jarnya dengan lam, huruf jar lam, maka nanti di sini diganti bil lami. Zaidin di sini juga al-qalami di sini mengikuti i'rab dalam kalimat Pak ya. Harokat di sini mengikuti dalam kalimat. Kalau di dalam kalimat kasrah maka mengi'rabnya juga di kasrah. Zaidin ismun majrurun bil lami wa alamatu jarrihi diganti atau sama? Lihat jenis isimnya Zaid termasuk isim yang mana? Kategori yang mana dia? Zaid. Mufrad, seorang Zaid. Jumlahnya berapa? 1. Bukan 2, bukan musanna, bukan jamak, nah, kan cuma 1. Tidak lebih dari 2. Bukan al-asma al-khamsah, bukan abu, bukan akhu, bukan hamu, fuzu, bukan mamnu' minas sorfi. Dia ditanwin. Mamnu' isim yang tidak boleh tanwin. Nah, cocoknya dia masuk kategori jenis isim mufrad. Berarti di sini tidak dirubah. Ya. Wa alamatu jarrihi al-kasratu li'annahu mufradun. Sama, cuman merubah huruf jarnya. Yang ketiga, aliyun kal asadi. Ali seperti singa, maksudnya pemberani, enggak cengeng. Al asad di sini dibaca kasrah majrur, maka nanti mengi'rabnya al asadi ismun majrurun digantos bil kaf. Naam, bil kafi, dengan huruf kaf.
Wa alamatu jarri, jenis isimnya asad apa? Seekor singa, berarti mufrad. Isim mufrad tanda jarnya dengan kasrah. Wa alamatu jarrihi al kasratu li'annahu mufradun. Al asad adalah isim majrurun yang dijerkan, atau yang i'rabnya majrur, yang dijerkan bi dengan al-kafi, dengan huruf jar kaf, wa alamatu jarrihi al-kasratu li'annahu, karena sungguh dia, atau kadang-kadang ana itu nggak perlu diartikan, karena dia adalah mufrad. Asad adalah isim yang dijerkan dengan huruf jar kaf dan tanda jarnya adalah kasrah karena dia isim mufrad. Silakan jika ada pertanyaan, dan kalau mau mencatat monggo. Enten pertanyaan? Jika tidak ada, kita baca bareng-bareng, syukur hafal Pak ya. Syukur hafal. Katabtu bil qalami. Silakan diikuti. Katabtu bil qalami. Al qalami ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi al kasratu li'annahu mufradun. Sekarang saya baca ini, nanti saya mengucapkan al-qalam jenengan bareng-bareng sampai akhir ya. Katabtu bil qalami. Al-qalami, silakan. Al-qalami 1 2 3, ulang lagi. Al-qalami ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi al kasratu li'annahu mufradun. Atau kita ambil potongan yang pertama dulu, kita bagi 2-3 potongan Pak nggih. Al qalami ismun majrurun bil ba'i. 1 2 3.
1, 2, 3 diulang 3 kali. Al-qalami. Dua, ismun. Tiga, ya, maka Pak. Al-qalami ismun majrurun bil ba. Majrurun bil. Diulang lagi, al-qalami. Nah, baik. Diulang-ulang Pak ya. Dibaca lagi sambil menunggu yang lain Pak ya. Nanti insya Allah dibaca 10 kali insya Allah hafal Pak ya. Nah gitu cara menghafalnya Pak ya. Berusaha dulu Pak. Monggo Pak. Maj bil ba'i. Sampai sini dulu. Sampai sini dulu. Bil ba'i. Nah, ulang lagi al-qalami ismun. Nah, monggo Pak. Al-qalami ismun majrurun bil ba'i. Kayaknya oh belum, lancar soalnya Pak. Kalau sudah hafal nggak lihat. Yang sudah hafal nggak lihat nggak apa-apa. Monggo Pak. Al-qalami ismun majrurun bil ba'i. Tidak lihat. Al-qalami ismun majrurun bil ba'i. Iya, tayyib. Di bareng-bareng 1, 2, 3 al-qalami. Wa alamat 3. Digabung al-qalami ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi al-kasratu. 1, 2, 3 al-qalami. Dua, al-qalami. Tiga, tanpa lihat. 1, 2, 3 ismun bil ba'i jarrihi. Oke Pak, belum hafal baca dulu, oke? Silakan al-qalami. Kas. Nah, udah hafal dereng? Dereng, enggak apa-apa nggih? Enggak apa-apa. Monggo. Nah. Monggo. Is jar wa alamatu jarrihi al kasratu. Nah, pelan-pelan ya Pak ya. Nanti sering diulang, sering mendengarkan, insya Allah bisa. 1, 2, 3 al-qalami. Li'annahu mufradun. Li'annahu mufradun. Li'annahu mufradun.
Kita gabung dari awal. Al-qalami ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi al-kasratu li'annahu mufradun. 1, 2, 3. Al-kasratu, nggak pakai ismun ya? Ya. Walaupun seringnya kalau memang ya untuk pemula kadang-kadang pakai ismun, tapi saya lebih pendek aja, mufradun sama maknanya. Di anahu mufradun. Nah ini kenapa saya agak paksakan untuk menghafal, karena ini nanti kita pakai terus. Dan kalau ini sudah hafal, nanti mengi'rab setelahnya tinggal mengikuti. Nah, tinggal mengikuti. Sehingga ini untuk awal memang perlu adaptasi dulu. Agak kesulitan, ya iya, karena baru apa? Biasanya tidak dipaksa untuk menghafal, kita paksa untuk menghafal, tentunya mendapatkan kesulitan. Tapi kesulitan menghafal ini akan menjadi mudah kalau sering dibiasakan dan sering mendengar. Sehingga ini tinggal kita sendiri, mau nggak mengulang-ulang, mau nggak sering mendengar. Insya Allah cuma satu baris ya. Dan kalau sudah tahu artinya lebih mudah untuk menghafal. Insya Allah sudah tahu artinya semua. Ismun majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al kasratu li'annahu ismun mufradun. Nanti saya lihat tadi sudah pada mencatat atau di foto, nanti tinggal diulang di rumah. Coba kita praktekkan yang kalimat kedua ya. Ad-daru li Zaidin. Saya nggak nulis sehingga ini konsentrasi. Ad-daru li Zaidin. Silakan diikuti. Zaidin. Silakan. Zaidin ismun majrurun bil lami wa alamatu jarrihi al kasratu li'annahu mufradun. Yang ketiga, aliyun kal asadi. Ingat huruf jernya adalah al kaf. Berarti nanti di sini diganti bil kafi. Al asadi 1, 2, 3. Bil ba'i al kasratu. Iya, cukup ini. Insya Allah nanti setiap pertemuan ada seperti itu. Nah sekarang coba kita mempraktekkan kalimat-kalimat yang lain. Kita beri contoh-contoh yang lain. Isim-isim yang dijerkan oleh huruf jer ini. Yang saya kasih harokat namun kata yang pertama marro, artosipun ada yang tahu? Marro yamurru
melewati. Ya, melewati. Marra melewati. Kinten-kinten niki bacaanipun apa? At-talibu, masyaallah. Ini dikit-dikit praktek ini ya. Bu babi. Pemilih bu. Karena fa'il, pelaku subjek atau subjek ya. Ini kan apa namanya? Melewati predikat, butuh subjek. Nanti yang jadi subjek ya fa'il, fa'il i'rabnya marfu. At-talib jadi pelakunya. Siapa yang melewati? Atas pun apa? Pelajar. Seorang pelajar melewati. Siapa yang melewati? At-talib atau pelajar. Jadi apa? Subjek. Pelaku atau dalam nahunya disebut dengan fa'ilun. Fa'il i'rabnya pun marfu'un. Alamat rofaknya, lihat dulu jenis isimnya. Apa jenis isimnya? Mufrad. Isim mufrad ketika rofa, tanda rofaknya dengan dhamma. Sehingga kunci menentukan harokat ini pertama Pak. Langkah pertama, kedudukan isim itu apa? Ini langkah kunci untuk mengetahui harokat adalah apa? Harus diketahui dulu kedudukan dalam kalimat jadi apa. Jadi fa'il. Nah, kalau nanti sudah ketemu dan tepat, ini nanti tinggal ngikut. Fa'il pasti rofa. Rofa nanti alamatnya lihat jenis isimnya. Ternyata isim mufrad. Isim mufrad kalau rofa tandanya dengan dhammah berarti dibaca marra at-talibu bil. Nah ini baca lagi Pak. Apa? Bil mudarrisini. Apa? Mudarrisina. Bil mudarrisina. Cocok Pak? Salah mboten napa-napa. Ora diseneni Pak. Malah gayeng kula lho Pak. Bil kinten-kinten artosipun seorang pelajar, seorang murid berpapasan dengan sa ini atau sina. Betul kabeh. Nah, boleh mudarrisa ini, boleh mudarrisina. Cuman harus beda-beda, harus tahu kenapa kalau mudarrisa ini, kenapa mudarrisina. Kalau mudarrisa ini kenapa Pak? Dua isim musanna. Mudarrisani atau mudarrisaini isim musanna. Kalau mudarrisina jamak mudzakkar. Mudarrisuna atau mudarrisina. Tinggal pilih yang mana, yang dua atau lebih dari dua. Kita pakai yang mana? Apa? Mudarrisaini dua ya. Ya, bil mudarrisaini. Nah, sekarang artinya pun apa lagi? Udah komplit nih harokatnya nih. Marrat talibu bil mudarrisaini. Seorang pelajar melewati atau berpapasan dengan dua guru. Yang kita bahas yang mana Pak? Bil mudarrisaini, isim yang dijerkan dengan huruf jer. Berarti al mudarrisaini. Di Eropa kayak tadi Pak yang sudah dihapus. Al mudarrisaini ismun majrurun
bil ba'i wa matu jarrihi. Lihat dulu jenis isimnya. Napa jenis isimnya? Al-mudarrisaini. Musanna, isim musanna ketika majrur tandanya dengan ya. Naam. Wa alamatu jarrihi al ya'u. Ya yang mana, Pak? Ya. Masuk di sini. Ya di sini itulah yang menjadi tanda jernya, alamat jernya. Makanya ketika dia rofa, ya ini diganti apa? Alif mudarrisani. Nah, bisa berubah jadi ya. Ini ketika rofa, kalau menggunakan ya ketika jer dan ketika nasab. Wa alamatu jarhi al ya. Kenapa alamat jernya dengan ya? Li'annahu musannan. Musannan. Titik. Al-mudarrisaini ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi al-ya li'annahu musannan. Atau sebut al-mudarrisaini ismun isim yang dijerkan dengan huruf jer ba, al-ba nanti dengan huruf jer ba. Wa alamatu jarrihi al-ya'u adalah ya, dan tanda jernya adalah ya. Li annahu karena dia musannan ismu nah ismu sana. Satu lagi ya. Marrat talibu bi Usamah. Artinya apa? Seorang murid pelajar berpapasan dengan Usamah, dengan orang yang namanya Usamah. Nama orang ya Usamah. Marrat talibu bi Usamah. Nah, sekarang tadi al-mudarrisaini kita ganti dengan Usamah. Usamah tanda tanya. Nanti ini harokatnya dijawab Pak. Usamah ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi. Lihat dulu jenis isimnya. Masuk yang mana dia? Usamah masuk yang mamnu'un minas sorfi, isim yang tidak boleh tanwin. Sebab nggak boleh tanwinnya apa? Sebab tidak boleh tanwinnya. Usamah isim yang nggak boleh tanwin dikarenakan nama iya thayyib, nama laki-laki yang diakhiri takmar butoh, atau alam nama yang tidak diambil dari bahasa Arab.
Nama yang tidak diambil dari bahasa Arab ini nggak ada artinya, Pak. Ya. Nama yang tidak ada artinya, atau bisa juga nama laki-laki yang diakhiri ta marbuthah semuanya nggak boleh tanwin. Maka dia mamnu minas sorfi. Sudah tahu jenisnya, di sini adalah mamnu minas sorfi. Li'annahu mamnuun min nasor fi. Berarti di sini tetap ya nopo digantos. Ya nahu wa alamatu jarhi al kasrah al fathah al ya al fathatu mamnu minas sorfi. Ketika jar tandanya dengan fathah. Fathah menjadi alamat jar cuman dalam satu isim, yaitu mamnu minas sorfi, isim yang tidak boleh tanwin. Maka di sini dibaca marratalibu bi usamata. Sama-sama majrur, ternyata tanda jarnya berbeda. Sebab perbedaan tanda jar karena perbedaan jenis isim. Ya, walaupun nanti ada yang sama, beda jenis isim tapi juga ada yang sama. Ya, ini gambarannya, tinggal jenengan nanti diulang-ulang di rumah, dipraktekkan. Nah, yang belum hafal dihafalkan. Ya. Ngoyo sithik, Pak. Ngoyo sithik. Saya kira cukup, ini yang saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.